laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Laporan keuangan sebetulnya sangat penting bagi perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Sayangnya, untuk perusahaan skala kecil, kadang masih mengesampingkan hal ini. Salah satu alasannya adalah pembuatan laporan keuangan dianggap cukup rumit dan memakan banyak waktu. Padahal, ada banyak contoh laporan keuangan sederhana yang bisa dijadikan acuan. Sementara untuk perusahaan besar, mungkin laporan keuangannya sudah terstruktur rapi karena sudah dikerjakan oleh bagian akuntan yang berpengalaman. Bagi perusahaan kecil, pasti masih terlalu awam soal pencatatan akuntansi. Nah, tidak perlu khawatir karena di bawah ini akan dijelaskan tentang cara membuat serta bagaimana contoh laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Nah, sebelum lanjut, kita harus mengetahui pengertian dari laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan kredit. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan ataupun setiap 1 tahun sekali. Terkadang, perusahaan juga menggunakan keduanya. Cara membuat laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Pertama yaitu membuat buku catatan pengeluaran. Saat awal membuka usaha, sebaiknya pertimbangkan dulu untuk membuat buku terpisah khusus untuk mencatat pengeluaran. Catatlah semua pengeluaran mulai dari pembelian barang hingga pengeluaran sejumlah biaya yang jelas. Dengan begini akan lebih mudah mengetahui berapa jumlah modal usaha yang telah dikeluarkan. Yang kedua, membuat buku catatan pemasukan. Tidak hanya pengeluaran, semua hal yang berhubungan dengan pemasukan uang juga perlu dicatat dengan jelas, termasuk hasil penjualan barang hingga piutang yang sudah dibayar. Upayakan untuk mencatat pemasukan ini setiap hari. Hal ini akan mempermudahkan dalam membuat laporan bulanan. Yang ketiga, membuat buku kas utama. Buku kas utama ini merupakan gabungan antara buku catatan pemasukan dan pengeluaran. Penggabungan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih detail terkait seberapa besar jumlah kerugian maupun keuntungan perusahaan. Selain itu, pembuatan buku kas utama ini juga bisa dipakai sebagai dasar pembuatan perencanaan strategi perusahaan di masa depan. Buku stok barang. Perusahaan tidak melulu mencatat perkara uang namun juga barang. Pencatatan arus keluar masuk barang harus dilakukan secara kontinu dan setiap hari. Logikanya,
Jika penjualan tinggi, seharusnya arus jumlah barang yang keluar dan masuk juga makin tinggi. Buku inventaris barang. Buku ini digunakan untuk mencatat semua barang yang dimiliki perusahaan, baik yang sudah dibeli maupun telah diurus. Selain itu, buku ini pun dapat berfungsi sebagai aset perusahaan tetap terkendali. Contoh laporan keuangan sederhana yang diperuntukkan bagi usaha kecil. Sebelumnya sudah dijelaskan apa saja yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan sederhana. Setelah semua data yang dibutuhkan sudah siap, maka bisa langsung dibuat beberapa laporan keuangan sederhana. Secara umum, laporan keuangan sederhana terdiri dari beberapa jenis. Berikut beberapa contoh laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Contoh laporan keuangan sederhana yang diperuntukkan bagi usaha kecil. Contoh laporan neraca. Laporan keuangan yang dibuat pertama kali adalah laporan neraca. Laporan neraca ini dapat menunjukkan berapa sebenarnya harta yang dimiliki perusahaan, serta berapa pula jumlah hutang yang sedang ditanggung perusahaan. Ingat, pada neraca, jumlah harta dan modal ditambah hutang nilainya harus sama. Selain itu, neraca memiliki kegunaan untuk melihat apakah kondisi keuangan perusahaan sehat atau tidak. Tak hanya itu, neraca juga dapat dipakai untuk memperkirakan keadaan aliran kas di masa depan, serta berfungsi sebagai alat menganalisa likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Berikut adalah contoh laporan neraca. Pertama, kita buat kolom akun, yang kedua kolom saldo yaitu debit dan kredit. Pada kolom akun terdapat kas 50 juta pada kolom debit, peralatan 7 juta pada kolom debit, modal disetor 47 juta berada pada kolom kredit. Utang usaha 5 juta pada kolom kredit. Beban gaji 2 juta pada kolom debit. Dan pendapatan 7 juta pada kolom kredit. Dan akan mendapatkan hasil 59 juta pada kolom debit dan 59 juta pada kolom kredit.